Pemirsa, ribuan pemukiman warga tergenang banjirop di Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat sejak 3 hari terakhir. Sementara di Bogor, Bendung Katulampa siaga 3 setelah hujan deras mengguyur kawasan puncak. Lebih dari 1.800 kepala keluarga di Desa Pantai Bahagia, Muara Gembong, KA Bekasi, Jawa Barat terdampak banjirop yang menggenangi permukiman mereka. Banjir yang tak kunjung surut membuat sebagian warga terpaksa menghentikan aktivitasnya. Meski banjir sudah 4 hari, warga belum tersentuh bantuan. Ini udah berapa lama, Pak? 3 hari. Udah 3 hari ya? Ganggu aktivitas nggak sih, Pak? Sangat-sangat mengganggu. Oh, mengganggunya di dalam apa aja nih? Ya, dalam hal apa? aktivitas susah, ribet, usaha juga jadi terhambat. Pendapatan juga. Pendapatan berkurang. Oke. Ini udah kena penyakit nggak sih? Ada sih gatel-gatel. Gatel-gatel ya? Iya. Sementara itu di Bogor, Jawa Barat, Bendung Katulampa memasuki status siaga 3 setelah lonjakan debit air akibat hujan di kawasan puncak. Sebelumnya kondisi debit air berada dalam status normal 40 cm hingga naik secara bertahap hingga 100 cm. Petugas mengimbau warga di bantaran Kali Ciliwung untuk waspada. Meski kondisi ketinggian air telah berangsur turun, petugas juga terus melaporkan kondisi cuaca di kawasan puncak agar bisa diantisipasi di kawasan hilir. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki pagi ini kembali erupsi dengan tinggi kolom 500 hingga 800 meter dari mulut kawah. Warga di sekitar lokasi diminta untuk tetap waspada. Aliran lava Gunung Lewotobi laki-laki mengarah ke barat hingga barat laut sejauh 3.800 meter dari pusat erupsi. Masyarakat di sekitar dimintai mewaspadai potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Masyarakat juga diminta tenang dan mengikuti arahan petugas serta tidak mempercayai isu-isu yang tidak jelas sumbernya. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan mengamankan 6 mahasiswa asal Makassar yang terlibat dalam judi online. 2 tersangka diantaranya merupakan selebgram. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan menangkap 6 mahasiswa yang terlibat dalam kasus judi online di sebuah ruko di Jalan Ance Daeng Oyo, Kecamatan Panakukan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Keempat mahasiswa berinisial MR, IJ, I, dan IF ditangkap usai terlibat jual beli chip pada salah satu aplikasi judi online. Para pelaku mengambil keuntungan Rp5.000 tiap pembelian satu chip. Sedangkan 2 mahasiswa lainnya merupakan selebgram asal Makassar berinisial MAD dan MRA. Ditangkap lantaran mempromosikan situs judi online melalui akun media sosial dengan mendapatkan keuntungan Rp2 juta per bulannya. Para pelaku kemudian digiring ke Mapolda Sulawesi Selatan beserta sejumlah barang bukti berupa ponsel milik para pelaku yang digunakan untuk transaksi jual beli chip, buku tabungan, beserta bukti endorse atau promosi situs judi online melalui akun media sosial milik pelaku. Usia 18 tahun, pekerjaan pelajar mahasiswa, modus endorse melalui Instagram dengan pendapatan minimal sementara ini bisa lebih yaitu Rp2 juta per bulan, dengan jumlah follower 28.500. Situsnya yaitu Modus 99 dan Kalem Top. Ini keterangan juga masih dalam tahap 1. Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan pasal 27 ayat 2 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta menjalani debat ketiga yang digelar KPU Jakarta jelang Pilkada 2024. Dalam debat yang juga merupakan debat terakhir ini mengambil tema lingkungan perkotaan
dan Perubahan Iklim. Tema debat ketiga Pilgub Jakarta 2024, Lingkungan Perkotaan dan Perubahan Iklim, terbagi dalam beberapa subtema, meliputi penanganan banjir, penataan pemukiman, penurunan emisi dan polusi udara, serta transisi energi terbarukan. Selain itu, debat juga membahas pengelolaan sampah, ketersediaan air bersih, kota layak huni, dan penataan ruang terbuka hijau. Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno, menyoroti beberapa persoalan yang masih menjadi PR dalam pelayanan terhadap masyarakat. Pendistribusian air bersih misalnya, saat ini baru mencapai 44%. Pasangan Pram Dul berjanji akan mendistribusikan air bersih bagi seluruh warga Jakarta, menata perkampungan, dan menyediakan hunian yang terjangkau. Langit tanpa polusi, sanitasi bersih, dan lingkungan asri adalah hak warga Jakarta. Dalam menurunkan gas emisi, Pram akan mengoptimalkan penggunaan kendaraan listrik untuk alat transportasi warga. Pasangan calon gubernur, wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono menekankan banyaknya masalah yang dirasakan saat ini merupakan akumulasi ketidakadilan tata ruang, politik tata ruang, politik segregasi dari zaman kolonial. Karenanya, pasangan Ridho hadir dengan inovasi untuk mengadilkan kembali tata ruang. Di antaranya dengan program renovasi rumah, hunian vertikal bagi Gen Z, penanganan banjir dan sampah, penyelesaian masalah polusi, hingga pembangunan pusat ekonomi di seluruh wilayah Jakarta, sehingga dapat menyerap banyak tenaga kerja. Sedangkan paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kun Wardana menekankan slogan Jakartaku aman mandiri karena indah adabnya. Program Adab Dharma Kun akan menghadiahkan kepada warga Jakarta dengan 10 aman dan 5 mandiri, yakni mandiri pangan, mandiri papan, mandiri sandang, mandiri air bersih, dan mandiri energi. Selain itu juga aman adab, aman banjir, aman abrasi, aman macet, aman ekonomi, aman kejahatan, aman sampah, aman polusi, aman emisi karbon, dan aman pandemi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam debat malam tadi, Cagup Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mempertanyakan wacana Ridwan Kamil yang akan memindahkan balai kota dari Jakarta Pusat ke Jakarta Utara. Hal ini lantaran wacana pemindahan ibu kota Jawa Barat dari Bandung ke Tegalega tidak kunjung terrealisasi. Menyampaikan bahwa sebagai Gubernur Jawa Barat akan memindahkan pusat pemerintahan dari Gedung Sate di Bandung ke Tegal Luar. Tapi tidak jadi. Kemudian baru-baru ini Kang Emil juga bilang atau pasangan nomor 1 menyampaikan bahwa akan memindahkan balai kota dari Jakarta Pusat ke Jakarta Utara. Untuk itu kami ingin menanyakan apakah ini memang serius untuk mau dipindahkan, karena IKN kan Jakarta bukan ibu kota lagi, di pusat pemerintahan balai kota banyak sekali gedung-gedung yang akan menjadi kewenangan pemerintah Jakarta. Untuk itu apakah perlu dipindahkan? Apakah ini juga bagian dari imajinasi yang dihadirkan oleh pasangan nomor 1? Di Jawa Barat, Bandungnya udah jadi kota wisata. Bercampur-campur dengan kota pemerintahan. Kemacetan di mana-mana. Tentara-tentara di Bandung itu rumahnya jauh, Mas. Karena dulu memang pusat militer dari zaman kolonial. Sehingga ibu kota Jawa Barat memang tidak cocok untuk ada pusat pemerintahan lagi, maka ada wacana itu. Jakarta juga sama. Kalau tadi ada yang tertawa urusan imajinasi, lah IKN itu datang dari imajinasi. Nah sekarang kalau Jakarta mau mengurangi macet, selain perluasan transportasi publik, mari benerin tata ruangnya. Salah satunya adalah pusat kantor pemerintahan dikurangi dari pusat. Tentu ini harus didialogkan kepada stakeholder di Jakarta. Jadi IKN adalah imajinasi, wacana ini juga imajinasi, realitanya kita diskusikan. Sementara Cagup Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun mempertanyakan kenapa teras Cihampelas di Bandung yang dibangun Ridwan Kamil kini mati suri setelah diterpa pandemi. Dharma juga kembali menyinggung pandemi COVID, deflasi dan inflasi yang merupakan desain pihak tertentu. Bapak punya ikon di Bandung adalah teras Cihampelas dengan proyeknya,
Betul Pak ya? Nah, ternyata apa yang Bapak sudah imajinasikan, ya, imajinasi Bapak realisasikan, ternyata setelah pandemi COVID lagi, itu mati suri Pak. Dan para pedagang menjadi malas untuk meneruskan. Bahkan mereka sekarang berdagang di trotoar atau di emper-emper. Karena apa? Karena sepi tempatnya. Pak Dharma punya rumah. Terus Pak Dharma pindah oleh pemilik baru, rumahnya nggak diurus. Terus orang-orang bilang, oh ini salah Pak Dharma, rumahnya jadi hancur. Kan nggak begitu. Karena pengganti saya tidak melanjutkan, tidak mempromosikan, sehingga terjadilah apa yang tadi disebutkan. Beda halnya kalau kami membangun, terus gagalnya kami masih saat memimpin. Nah itu kan bisa didebatkan. Tapi kalau mempertanyakan masa lalu padahal ada pengganti yang seharusnya melanjutkan, memelihara, memuliakan PKL, ya itulah kira-kira jawabannya. Waktu Bapak jadi wali kota, COVID belum ada Pak. Pandemi itu terjadi awal tahun 2020. Sebenarnya COVID ini tidak perlu terjadi kalau kita berani menyampaikan kepada pimpinan. Karena COVID inilah yang selama ini saya perjuangkan untuk menolak pandemi lagi. Karena saya tahu semua persoalan inflasi yang terjadi di bangsa ini by design Pak. Adanya deflasi, terjadi inflasi. Adanya barang-barang import membanjiri, akhirnya apa? Produsen lokal tidak mampu lagi, pajak tinggi. Kurang dari 2 pekan Pilkada Jakarta, pertarungan calon gubernur dan wakil gubernur kian sengit. Sejumlah tokoh berpengaruh digandeng untuk mengerek elektabilitas paslon. Sejumlah tokoh yang disebut-sebut berpengaruh terhadap suara pemilih digandeng calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta untuk meningkatkan elektabilitas mereka. Para pasangan calon kemudian berlomba untuk memperoleh dukungan dari tokoh berpengaruh tersebut. Beberapa waktu lalu, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil bertemu dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Selain mengklaim telah mendapat dukungan dari Jokowi, RK juga mengaku mendapat nasihat dari Jokowi. Ya, saya datang sebagai yang dulu membantu Pak Jokowi ya, sebagai Gubernur Jawa Barat. Per hari ini juga masih kurator IKN, bertanya tentang pengalaman beliau khususnya yang teknis tentang Jakarta, karena Pak Jokowi kan dulu Gubernur Jakarta juga, untuk membekali saya dengan hal-hal terkait Jakarta, masa depannya seperti apa, dan ya 90% nasihat-nasihat buat saya yang masih muda ini untuk berbuat lebih baik dan lebih berprestasi. Yang pertama, Bapak Ridwan Kamil ini kan memiliki pengalaman sebagai Gubernur Provinsi Jawa Barat, sehingga saya kenal betul beliau. Dan yang kedua, tadi juga diskusi mengenai perencanaan untuk Jakarta, gagasan-gagasan besar untuk Jakarta. Saya kira semuanya sudah sangat jelas sekali. Selain bertemu Jokowi, sehari sebelumnya RK juga bertemu tokoh berpengaruh lainnya, yakni Presiden Prabowo. Pertemuan berlangsung hangat dalam sebuah makan malam dan membahas sejumlah hal, di antaranya terkait perkembangan Ibu Kota Nusantara IKN. Tidak hanya pasangan RK Suswono, calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno juga menemui tokoh berpengaruh lain, yakni Gubernur Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan. Pertemuan digelar secara tertutup, namun dijelaskan dalam media sosial Anies dan Pramono bahwa pertemuan itu membahas mengenai Jakarta. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali berkampanye untuk paslon Cagup-Cawagup Jawa Tengah Ahmad Lutfi Tajiasin di Grobogan, Jawa Tengah. Menurut Jokowi, Grobogan merupakan wilayah potensial untuk mendulang suara bagi paslon nomor urut 2 tersebut.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo bersama calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Lutfi Yassin tiba di Simpang 5 Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah dan langsung diserbu ribuan warga yang sudah menunggu lebih dari 4 jam pada Minggu siang. Ribuan warga baik pendukung dan simpatisan ini ricuh berebut kaos yang dilempar oleh Joko Widodo dan Lutfi. Gregorius Ronald Tanur. Hari ini hasilnya sudah disampaikan oleh tim kepada Ketua Mahkamah Agung. Kemudian Ketua Mahkamah Agung meminta juru bicara Mahkamah Agung untuk menyampaikan hasil tersebut kepada rekan-rekan media dan masyarakat. Ya. Untuk itu mari kita dengarkan sikap atau rilis dari juru bicara Mahkamah Agung yang mulia Dr. Rianto. Kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman di media ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi hari ini saya ingin membacakan hasil pemeriksaan Majelis Kasasi perkara nomor 1466 Kasasi PIT 2014 atas nama terdakwa Ronald Tanur yang telah dilakukan oleh tim pemeriksa yang dibentuk oleh Ketua Mahkamah Agung. Menyikapi maraknya pemberitaan di media elektronik berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim oleh Majelis Hakim Kasasi perkara nomor 1466 Kasasi /PIT /2024 atas nama Ronald Tanur, Mahkamah Agung telah membentuk tim pemeriksa khusus yang dipimpin oleh Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI. Pemeriksaan telah rampung dilaksanakan dan laporannya sudah diserahkan kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI. Berikut kronologis dan hal-hal penting terkait pemeriksaan yang dapat kami informasikan. Pertama, pemeriksaan dilakukan berdasarkan surat tugas nomor 222/garis-PW1.3/10/2024 yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 28 Oktober 2024. Tim pemeriksa terdiri dari 3 orang Hakim Agung yang diketuai oleh Kamar Pengawasan Viyarso Budi Santiarto. Dengan anggota tim pemeriksa Yang Mulia Jupriyadi dan Nur Ediono yang merupakan Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung RI. Pada pemeriksaan tersebut, Sekretaris Mahkamah Agung yang juga merupakan PLT Kepala Badan Pengawasan ditunjuk sebagai Sekretaris Tim Pemeriksa. Dasar pembentukan tim pemeriksa, Majelis Kasasi perkara nomor 1466 K PIT 2024 adalah terkait adanya pemberitaan media elektronik yang menyebut ada pemufakatan jahat, suap untuk mengkondisikan perkara kasasi Ronald Tanur. Informasi tersebut juga menyebutkan bahwa ZR sudah bertemu dengan Majelis Kasasi perkara tersebut. Oleh sebab itu, Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI membentuk tim pemeriksa untuk melakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap Hakim Agung SA dan ST. Keempat, tim pemeriksa telah melaksanakan pemeriksaan secara maraton mulai dari tanggal 4 November 2024 sampai dengan 12 November 2024. Pemeriksaan dilakukan di 2 tempat, yaitu di Kejaksaan Agung RI dan di Mahkamah Agung RI. 5. Pemeriksaan terhadap ZR dilaksanakan pada hari Selasa
tanggal 4 November 2024 di ruang rapat Direktorat Eksekusi Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jalan Sultan Hasanuddin, nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan didampingi oleh, dengan didampingi oleh 2 orang jaksa dari Kejaksaan Agung, sehingga apa yang ditanyakan oleh tim pemeriksa kepada JR dan apa yang telah dijawab oleh JR itu semua didengar, dilihat dan diketahui oleh 2 orang jaksa tersebut. Sedangkan pemeriksaan terhadap para terkait dan para terlapor dilakukan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 bertempat di ruang sidang Ketua Kamar Pengawasan B206 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jalan Merdeka Utara, Jalan Medan Merdeka Utara, nomor 9-13 Jakarta Pusat. Yang keenam, tim pemeriksa telah memeriksa para saksi, para terkait dan terlapor, serta dokumen-dokumen yang relevan. Yang ketujuh, dari pemeriksaan tersebut ditemukan fakta hanya Hakim Agung S yang pernah bertemu dengan JR. Pertemuan itu terjadi secara singkat dalam acara pengukuhan Guru Besar Honoris Causa di Universitas Negeri UNM Makassar pada tanggal 27 September 2024. Yang mana keduanya merupakan tamu undangan dalam acara tersebut. Pada pertemuan esindentil dan berlangsung singkat tersebut, JR sempat menyinggung masalah kasus Ronald Tanu, tetapi tidak ditanggapi oleh Hakim Agung S. Dan tidak ada fakta pertemuan lain selain pertemuan di UNM tersebut. Adapun Hakim Agung A dan ST tidak dikenal oleh JR dan tidak pernah bertemu dengan JR. Bahwa pemeriksaan perkara kasasi Ronald Tanu berjalan secara normal selayaknya perkara kasasi pada umumnya. Putusan kasasi diucapkan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 yang isinya mengabulkan kasasi penuntut umum, menyatakan terbukti dakwaan alternatif pasal 351 ayat 3 dengan pidana 5 tahun sebagaimana dipublikasikan pada Portal Info Perkara Mahkamah Agung RI. Kesembilan, penangkapan Oknum Hakim PN Surabaya terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 atau berselang 1 hari setelah putusan kasasi perkara nomor 1466K PIT 2024 diucapkan. Kesepuluh, kesimpulan dari pemeriksaan tidak ditemukan pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh Majelis Kasasi perkara nomor 1466 KPIT 2024 sehingga kasus dinyatakan ditutup. Demikian hasil pemeriksaan dari tim yang dibentuk oleh Bapak Ketua yang mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung. Sudah saya bacakan selengkapnya ya. Terima kasih. Oke, baik teman-teman media sudah mendengar apa yang dibacakan oleh juru bicara Mahkamah Agung, hasil tim pemeriksa. Pemirsa, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan bergabung dengan Brigadir Taslinda di studio NTMC Polri. Halo Brigadir Taslinda, selamat siang. Bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari sejumlah titik di wilayah di Indonesia melalui pantauan CCTV?
Ya baik, terima kasih Camar di studio dan pemirsa. Saya akan mengajak Anda untuk melihat kondisi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri di sejumlah wilayah untuk menemani aktivitas siang Anda. Kita mulai dari kawasan yang pertama, Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Senayan ataupun Selipi saat ini dalam keadaan ramai cenderung padat, di mana sudah terjadi antrian traffic light. Maksud kami sudah terjadi antrian kendaraan. Untuk itu kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan serta jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lain. Kemudian dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan ataupun Cawang pada siang hari ini masih dalam keadaan ramai lancar. Kita tinggalkan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita beralih ke JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Seripi yang akan mengarah ke Grogol pada siang ini melalui jalur arteri dalam keadaan ramai lancar. Namun untuk arah sebaliknya yaitu dari Grogol yang akan mengarah ke Selipi terlihat mengalami peningkatan volume kendaraan di mana sudah terjadi antrian kendaraan. Harap para pengguna jalan untuk selalu bersabar dalam menunggu antrian, utamakan keselamatan dalam berkendara. Kemudian di tol Jakarta Tangerang saat ini masih dalam keadaan ramai lancar. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Jalan Raya dan Mogot yang akan mengarah ke Lejen S. Parman saat ini dalam keadaan relatif lancar, dan dari tol dalam kota Pluit yang akan mengarah ke Tomang dalam keadaan ramai dengan dominasi kendaraan angkutan barang. Hal ini perlu menjadi perhatian kendaraan yang mengikuti di belakang, terutama roda 2, agar selalu berhati-hati trouble dari kendaraan angkutan barang ini. Kita beralih ke CCTV yang terakhir, exit tol Bekasi Barat, di mana pada siang hari ini arus lalu lintas di kawasan ini terpantau ramai lancar di berbagai arahnya. Namun persendatan kendaraan terjadi sesekali pada antrian di traffic light, baik dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon maupun kendaraan dari Pekayon yang akan mengarah ke arah Kalimalang. Pemirsa, kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati di jalan, terutama utamakan keselamatan, kemudian periksa kembali kondisi kendaraan Anda pastinya dalam keadaan layak jalan, Anda sendiri dalam keadaan sehat. Hal ini juga untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kemudian sebagai informasi untuk cuaca Ibu Kota DKI Jakarta dan sekitarnya saat ini sedang tidak menentu. Untuk itu bagi pengendara roda 2, kami pastikan Anda untuk membawa jas hujan. Kami sarankan untuk tidak menggunakan jas hujan jenis ponco. Kemudian bagi kendaraan roda 4, pastikan karet wiper Anda berfungsi dengan baik. Untuk mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Camar, kembali ke Anda di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda melaporkan dari studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali. Salam presisi. Kebakaran melanda pemukiman penduduk dan melalap 50 rumah di Jalan Asofa, Sukabumi Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Diduga kobaran api akibat korsleting listrik dari salah satu rumah. 1 orang tewas terjebak kebakaran yang melalap rumahnya di Jalan Lagter Koja, Jakarta Utara. Diduga akibat kebakaran tersebut dikarenakan korsleting listrik. Api melalap permukiman padat penduduk di Jalan Asofa, Sukabumi Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sulitnya sumber air disertai banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat membesar dan melalap 50 rumah warga. Petugas damkar dibantu warga berjibaku memadamkan api. Diduga penyebab kebakaran akibat korsleting listrik. Selang 2 jam api bisa dipadamkan setelah 26 unit mobil pemadam kebakaran gabungan dari Jakarta Barat dan Selatan diterjunkan ke lokasi. Meski tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah.
Sementara di Jalan Register 2 Jakarta Utara, satu rumah terbakar hingga menyebabkan pemilik rumah Abdul Hamid 70 tahun tewas terjebak api. Jasad korban ditemukan petugas dalam kondisi terlungkup di kamar mandi. Menurut warga, saat kejadian korban tengah tinggal sendiri di dalam rumah. Hingga kini Polsek Koja Jakarta Utara masih menyelidiki penyebab kebakaran yang menyebabkan tewasnya pemilik rumah. Sementara jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca kebakaran yang melanda 50 rumah di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat, warga mulai mengais-ngais sisa barang berharga. Sementara itu bantuan pakaian layak pakai dan makanan siap saji juga sudah mulai berdatangan di tenda pengungsian. Kebakaran yang terjadi pada Minggu malam di Jalan Asofa, Kebonjeruk, Jakarta Barat menghanguskan puluhan rumah yang merupakan kawasan padat penduduk. Saat ini saya akan mencoba memberi gambaran terkait bagaimana kondisi pada Senin pagi, di mana api berhasil dipadamkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran pada Minggu malam. Dan bisa dilihat di layar kaca bahwa saat ini kondisi dari puluhan rumah sudah hangus terbakar. Bahkan barang-barang berharga milik warga juga banyak yang tidak terselamatkan. Hingga saat ini info yang kami dapatkan terdapat sekitar 45 kakak yang menjadi korban dari kehilangan rumah akibat kebakaran ini. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dari kejadian kebakaran di Kebonjeruk ini. Dan hingga Senin pagi terdapat satu tempat pengungsian yang digunakan oleh warga dan disediakan juga oleh dinas terkait dan dibantu oleh para relawan, yaitu di lapangan Hanoman yang berlokasi tidak jauh dari TKP kebakaran. Bantuan juga sudah diberikan kepada warga berupa pakaian dan juga makanan oleh dinas sosial, warga, dan relawan. Saat ini terlihat juga warga sudah mulai kembali ke TKP kebakaran untuk melihat kondisi terkini dan mengais beberapa barang yang mungkin masih bisa diselamatkan. Dapat kami informasikan juga terdapat sekitar 100 lebih dari 45 kartu keluarga yang terdampak kebakaran sudah mengungsi ke lapangan Hanoman yang merupakan tanah lapang dan dibuatkan tenda darurat untuk warga mengungsi sementara. Rangkaian KTT APEC 2024 di Peru rampung digelar. Forum KTT APEC 2024 yang dihadiri 21 pimpinan negara ini menyoroti 3 isu prioritas seperti perdagangan dan investasi. Indonesia juga telah menghasilkan sejumlah jalinan kerjasama dengan beberapa negara untuk memajukan sektoral ekonomi hingga terapkan perdagangan bebas yang berprinsip pada keadilan. Forum KTT APEC 2024 yang dihadiri 21 pimpinan negara ini menyoroti 3 isu prioritas, yakni perdagangan dan investasi, digitalisasi, serta pertumbuhan yang berkelanjutan. Saya kira kita meneruskan suatu jaringan network antara pemimpin-pemimpin di Pasifik. Kita bahas banyak masalah, bagaimana kita menjaga perdagangan yang baik, yang terbuka, tapi adil. Ya, saya kira itu kesempatan yang baik. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Hati-hati di jalan Pak. Kita ingin perdagangan yang teratur, yang bebas, tapi adil. Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya Presiden Prabowo langsung bertolak melanjutkan lawatan menuju negara Brazil untuk agenda G20. Dari Kota Lima, Peru, Esra Ambarita, Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, keberadaan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur memberikan dampak positif bagi daerah-daerah di sekitarnya sebagai wilayah penyangga. Salah satu Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan yang tengah fokus mengembangkan potensi ekonomi dari sektor pariwisata.
Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan yang merupakan salah satu wilayah penyangga ibu kota Nusantara berpotensi menjadi tujuan wisata baru. Sektor pariwisata menjadi isu sentral pemerintahan Kota Baru untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Untuk mewujudkannya, pemerintah Kabupaten Kota Baru terus berbenah dan menyiapkan diri untuk menjadi salah satu destinasi wisata bagi wisatawan domestik dan mancanegara. Dengan cakupan wilayah sekitar 9.442,46 km persegi atau lebih dari seperempat luas Provinsi Kalimantan Selatan, secara geografis, Kota Baru kaya akan potensi wisata. Terdiri dari 154 pulau yang tersebar di 22 kecamatan, 198 desa, dan 4 kelurahan. Puluhan destinasi di Kota Baru bersiap bertransformasi menjadi destinasi wisata bertaraf internasional. Dengan banyaknya pilihan destinasi wisata di Kota Baru, diharapkan dapat menarik wisatawan lokal, nasional, bahkan mancanegara. Guna mendukung sumber ekonomi dari sektor pariwisata, pemerintah Kabupaten Kota Baru mulai melengkapi objek wisata dengan menyiapkan infrastruktur pendukung lainnya yang lebih representatif, seperti pembangunan masjid di atas kapal, serta panggung siring laut. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam menjadikan Kota Baru sebagai destinasi wisata berskala nasional maupun menuju internasional, sekaligus sebagai sarana untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemirsa, Kabupaten Kota Baru adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan yang diproyeksikan menjadi salah satu kota penyangga ibu kota Nusantara. Kota Baru menggantungkan sumber ekonomi, salah satunya dari sektor pariwisata. Apa saja pesona wisata di Kota Baru? Kami akan mengulasnya bersama Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kota Baru, Bapak Sony Tua Halemoan. Kita sapa terlebih dahulu. Halo ya. Pak Sony, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Kayaknya bahagia banget ya. Pakai baju kuning juga kelihatan menyala. Ya. Ini batik khas Kalimantan? Khas, ini batik khas Kalimantan dan motifnya juga khas. Dari Kota Baru? Yang disebut namanya Sasirangan. Sasirangan. Ya. Ada gunung-gunung juga ini? Ada. Jadi ada Bamega. Gunung Bamega. Oke. Nanti pada beberapa motif yang lain juga ada motif ikan todak. Juga, dan beberapa motif-motif yang lain juga. Sumber-sumber dari perekonomian di Kota Baru ya? Ya, karena ada lagunya, Kota Baru, gunungnya Bamega. Ya, mungkin sudah terbiasa dan populer lagunya ya, didengarkan tapi belum masyarakat. Pernah ke sana? Belum, ajak saya dong ke sana. Boleh, kami tunggu. Ditunggu ya? Tapi ngomong-ngomong soal wisata, nih apa saja sih wisata unggulan yang ada di Kota Baru, Pak Sony? Baik, wisata unggulan di Kota Baru ini masih wisata yang memanfaatkan potensi alam. Ada alam dengan laut dan pantainya, kemudian ada gunung yang kita manfaatkan untuk beberapa kegiatan sport tourism, kemudian kami punya hutan meranti yang kami juga gunakan untuk selain pelestarian lingkungan juga beberapa kegiatan-kegiatan yang sifatnya menjaga alam. Biasanya apa yang menjadi paling populer untuk masyarakat mengunjungi wilayah Kota Baru? Ya, karena geografis Kota Baru terdiri atas daratan dan kepulauan, maka alasan orang untuk datang ke Kota Baru adalah berwisata di laut dan pantainya. Menikmati suasana laut dan pantai. Ada para layang juga ya? Ada para layang juga. Wilayah sebagian besar adalah wilayah dataran rendah. Tapi ternyata ada perbukitan di sana, masyarakat juga bisa para layang di sana. Iya, dan itu memang program kerja dari Bapak Bupati Kota Baru, Haji Said Jafar Alaidrus, Sarjana Hukum. Beliaulah yang memiliki visi terkait kepariwisataan ini sampai mengembangkan salah satu destinasi yang kita sebut destinasinya adalah Mamake SJ Ahil. Oke. Nah, ada Bapake juga itu yang akan dikembangkan, yang sudah dikembangkan. Iya. Terkait dengan para layang tadi.
Oke, jadi sebenarnya SJA Mamakin kan lagi viral juga nih ya, Ya. diperbincangkan oleh masyarakat. Betul, Mbak. Nah ini sebenarnya apa sih Pak? Iya, itu adalah sebuah bukit yang didukung dengan teman-teman para layang bilang didukung dengan udara dan suhu yang sesuai untuk kegiatan para layang. Dan tentunya selain berpara layang juga masyarakat dan pengunjung wisata bisa menikmati bentang alam dari Kota Baru, bisa melihat langsung alam-alam yang ada di Kota Baru melalui bukit tersebut. Oke, jadi melihat dari ketinggian, panorama dari ketinggian, terus tadi Bapak juga bilang ada pantai-pantai yang dimana mungkin masyarakat juga bisa snorkeling di situ, Bisa. menikmati keindahan laut Bisa. dan lain sebagainya. Ya. Nah, Kota Baru ini kan menjadi sebagai kota penyangga IKN. Sampai sejauh ini sudah seberapa berpengaruh sih menjadi kota penyangga IKN? Baik, jadi dengan hadirnya IKN di Kalimantan, kembali lagi Bapak Bupati kita selalu berpesan bahwa kita harus ambil bagian, kita harus turut serta untuk menjadi bagian dari pembangunan IKN ini. Bagaimana caranya? Kami terus berbenah untuk menyediakan beberapa sarana prasarana yang mendukung ke arah sana. Dan untuk menuju IKN itu melintasi kabupaten kami yang ada di daratan, dan jalannya sudah bagus, sarana prasarana sudah mendukung, dan kami akan berbenah khususnya saya di sektor pariwisatanya. Jadi sektor pariwisata ini sedang digalakkan ya. Ya. Tapi seberapa berpengaruh dari sektor pariwisata ini menyumbang PAD mungkin atau juga mungkin membuka lapangan pekerja dari masyarakat di sekitar kawasan Kota Baru? Sungguh luar biasa, Mbak. Jadi baik kalau kita bicara PDRB, produk domestik regional bruto, itu ada sektor perdagangan dan jasa yang tumbuh. Kemudian sektor transportasi, kami punya bandara, kami punya pelabuhan, kami punya beberapa terminal. Jadi transportasi darat, dari travel, dari bis itu meningkat. Kemudian dari bandara juga demikian, flight ada terus. Kami jaga supaya tingkat isian tetap ada. Kemudian dari sektor pelabuhan di perhubungan laut, itu juga ada beberapa kapal perintis dan kapal-kapal yang lain. Artinya perkembangan pariwisata di Kota Baru juga sudah semakin meningkat dan membuka banyak lapangan kerja untuk masyarakat sekitar sendiri ya Pak ya? Iya, dan masih kita perhatikan juga ada juga beberapa guest house dan hotel baru yang mulai tumbuh dan memberikan layanan penginapan kepada pengunjung. Kalau Pak Sony sendiri sebenarnya suka gunung atau pantai nih Pak? Nah, suka keduanya. Suka keduanya ya? Susah kalau disuruh milih. Susah kalau disuruh milih. Dan keduanya ada di Kota Baru. Iya, konon kan kalau mau cari inspirasi bisa ke gunung. Oke. Ya kan kalau ingin menuangkan ide-ide bisa ke laut. Oke, jadi silakan datang ke Kota Baru gitu ya, untuk misalnya cari inspirasi, menuangkan ide-ide bisa ke pantai gitu. Mungkin bisa disebut Pak Sony objek-objek pariwisata apa yang sekarang menjadi andalan di Kota Baru? Berbicara tentang wisata andalan, itu kami sudah menetapkan ada 5 destinasi unggulan, juga beserta dengan destinasi yang lainnya juga. Yang pertama adalah kawasan wisata Siring Laut. Kawasan wisata Siring Laut ini adalah wajah dari Kabupaten Kota Baru. Berada di pusat kota, dilengkapi dengan beberapa fasilitas. Saat ini kami sudah menggunakan panggung apung Manjulang, jadi sebuah panggung yang berada di atas laut untuk menampilkan beberapa pertunjukan. Kemudian satu-satunya di Indonesia, Masjid Kapal Pesiar. Oh, Masjid Kapal Pesiar. Ya, kalau Masjid Apung sudah banyak ya Mbak. Tapi Masjid Kapal Pesiar hanya ada di Kota Baru. Ya, langsung didesain dan dikawal langsung bentuk-bentuknya oleh Bapak Bupati Kota Baru. Beliau sendiri yang merancang bagaimana bangunan itu nanti
bisa bermanfaat. Jadi orang ketika di kawasan wisata Siring Laut mau beribadah, sudah ada masjid kapal pesiar sambil menikmati alam. Kemudian juga di kawasan wisata Siring Laut, kami punya air mancur menari. Satu-satunya se Indonesia mungkin, Air mancur menari. Karena bahannya dari air laut. Oh, langsung dari air laut. Air laut kita mancurkan kembali dan menari. Show-nya setiap malam minggu untuk menghibur masyarakat Kota Baru maupun pengunjung dari luar. Bahagia kayaknya Pak, masyarakat Kota Baru banyak hiburan di sana. Pasti betah lah. Okay. Itu satu. Kemudian tadi ada Pantai Gedambaan. Destinasi unggulan kedua itu sebuah pantai. Kemudian dilengkapi dengan cottage-cottage yang ada di situ. Dilengkapi dengan beberapa wahana permainan untuk menghibur pengunjung juga. Yang ketiga ada Mamake Es Jahil dan Bapake. Itu selain menikmati panorama Kota Baru dari atas, juga ada dalam setahun ada eksibisi para layang, kemudian ada kejuaraan internasional para layang, yang mana Kota Baru tahun ini jadi tuan rumah seri 3. Internasional para layang akurasi championship. Semoga lancar ya Pak. Ya, kemudian yang keempat kami punya hutan meranti putih. Satu-satunya sekalsel tapi. Sekalsel. Mungkin di tempat lain ada, saya kurang tahu ya. Tapi untuk bicara hutan meranti putih, itu hanya ada di Kota Baru. Kemudian yang terakhir, Teluk Tamiang. Teluk Tamiang. Ya, itu juga di sana. Ada juga sebenarnya Gua Lowo, itu juga kita masukkan. Jadi di Gua Lowo itu ketika kita mau berwisata terkait dengan gua. Nah, ada beberapa gua yang di Kota Baru yang saat ini sudah bisa dijadikan tempat wisata adalah wisata Gua Lowo. Lengkap nih dari ketinggian, kemudian pantai-pantai Teluk, ada gua juga. Ada, Nah, semua ada di Kota Baru. Semuanya di Kota Baru. Katanya Silakan. ada destinasi menarik lagi yang menjadi daya tarik adalah event-event pariwisata. Event. Jangan dijawab dulu, kita tahan dulu. Baik, Pemirsa, kami akan kembali lagi event-event apa saja yang dilaksanakan di Kota Baru. Usai jeda yang berikut ini tetaplah di Sindu Siang. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Sindu Siang dan kami akan lanjutkan perbincangan kembali mengenai pesona wisata di Kota Baru bersama Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kota Baru, Bapak Sony Tua Halemuan. Pak Sony, kita lanjut ngobrol lagi. Tadi menceritakan tentang atraksi wisata di Kota Baru. Bukan hanya dataran tinggi, ada perbukitan, dataran rendah, ada pantai dan teluk, ada goa juga. Tapi sebenarnya atraksi yang terbaru adalah event-event pariwisata. Nah, boleh dijelaskan Mbak, apa event-event pariwisata yang dilaksanakan di Kota Baru nih? Ya, baik Mbak Galuh ya. Kabupaten Kota Baru dalam 1 tahun ini sudah meluncurkan kalender of event. Kalender wisata dalam 1 tahun kita punya 27 event. Wow. Ya. Berarti sebulan bisa lebih dari 1 kali. Iya. Jadi di event-event itu dalam 1 tahun tentunya untuk tahun 2024 ini kita awali dengan Gebiar Pesona Ramadan. Kalau masyarakat ingin menikmati suasana Ramadan atau pengunjung, silakan datang ke Kota Baru. Kita bikin event Gebiar Pesona Ramadan itu selama bulan Ramadan itu setiap malam ada pertunjukan selesai tarawih. 30 hari penuh? Penuh. Oh, pertunjukannya pertunjukan apa itu Pak? Pertunjukannya tentu yang bernuansa religi. Bisa ada gambus, bisa ada lomba-lomba. Ya, yang bernuansa religi itu kita lakukan untuk mengisi kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan. Jadi sungguh luar biasa Pak Bupati kami. Beliau ingin di bulan Ramadan itu suasananya benar-benar bernuansa religi. Ya, seperti yang kita ketahui kan umumnya di daerah-daerah ini setelah tarawih mungkin ada kegiatan konvoy atau jalan ke sana kemari. Nah, program Pak Bupati adalah mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Itu awal dari tahun 2024 ketika melaksanakan 27 event. Ada beberapa event lain
seperti fashion, kuliner, festival fashion, terus ada juga hari jadi Kota Baru. Bulan apa itu Pak hari jadi? Hari jadi Kota Baru ini tanggal 1 Juni. 1 Juni. Setiap tahunnya. Jadi di hari jadi itu tentu kita laksanakan hal-hal yang sifatnya bernuansa lokal, kemudian harus semeriah mungkin. Karena hari jadi itu milik rakyat. Nah, jadi bagaimana membuat masyarakat bisa gabung dan berkumpul di situ. Pelaksanaannya 20 hari. Wow, Ya. berturut-turut ya? Iya. Ramai terus tuh. 10 hari sebelum tanggal 1, 10 hari sesudah tanggal 1. Ada beberapa stand expo yang diisi oleh SKPD, Forkopinda, kemudian ada perusahaan, perbankan, akan mengisi stand yang ada di kawasan wisata Siring Laut. Stand-stand itu nanti selama 20 hari akan menyajikan baik itu hasil UMKM, produk-produk yang telah diluncurkan oleh masing-masing dinas. Nah, itu mereka akan menampilkannya di sana dan masyarakat bisa lihat. Sebagian juga bisa melihat karya-karya pembangunan dari dinas-dinas yang sudah dilakukan di sebelumnya. Ya, artinya event-event pariwisata itu menjadi atraksi dari Kota Baru di samping atraksi-atraksi yang natural atau yang memang wisata-wisata alam yang ada di Kota Baru. Nah, kalau kita ngomongin soal infrastruktur dan juga SDM ini bagaimana tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata sendiri khususnya? Ya, berbicara infrastruktur, memang kembali lagi bahwa pemerintah Kabupaten Kota Baru melalui Bapak Bupati sudah menggarap beberapa hal, termasuk perpanjangan bandara kami, runway-nya, kemudian proses pembangunan jembatan Pulau Kalimantan dengan Pulau Laut juga terus digarap beliau. Kemudian beberapa dermaga yang sebagai penghubung laut juga digarap oleh beliau dan jalan penghubung antar kecamatan juga terus diselesaikan beliau. Jadi bicara infrastruktur, semuanya itu sudah dilakukan. Memang saat ini ada beberapa yang proses, ada beberapa juga yang sudah selesai. Kemudian yang SDM, berbicara tentang pariwisata, kami punya GCRAP, Gerakan Ekonomi Kreatif. Di EKRAP itu ada 17 subsektor, itu semuanya sudah ada personil-personilnya, dan rutin kami melakukan beberapa kegiatan workshop, bimbingan teknis, dan beberapa pelatihan-pelatihan. Nah, yang terbaru, tadi Mbak Galuh bilang kain ini, batik ini, teman-teman juga sudah bikin ekoprint ya. Jadi yang pakai daun ya, pakai daun itu juga ngikut juga. Terus di kulinernya kami juga mengembangkan produk lokal ikan asap. Kemarin pada hari jadi provinsi, teman-teman juara 1 ketika menampilkan ikan asap. Wih, selamat Pak. Ya, terima kasih Mbak Galuh. Semoga semakin terus berprestasi. Ya. SDM, tentunya kesiapan juga SDM masyarakat di sana untuk menerima wisatawan. Mungkin juga wisatawan mancanegara dari sisi kemampuan berbahasa Inggris dan lain sebagainya. Persiapannya mungkin seperti apa Pak? Oke, jadi persiapan SDM, saya sudah menyampaikan beberapa kali, baik dalam beberapa forum maupun sambutan-sambutan, bahwa dalam mengembangkan pariwisata ini kita harus punya sabta pesona ya Mbak. Sabta pesona itu kunci bahwa kita mau jadi tempat wisata. Aman, tertib, bersih, ramah, senyum, dan kenangan yang terakhir. Ada 7 sabta pesona. Kenangan inilah yang kami terus bangun. Bagaimana ketika orang datang ke Kota Baru dan pulang ke tempat asalnya, ketika ditanya, masih mau ke Kota Baru? Datang lagi. Datang lagi. Jadi targetnya harus demikian. Pesan Pak Bupatinya demikian. Karena untuk ke Kota Baru ini orang perlu usaha lebih ya, berkaitan dengan jarak. Tapi bagaimana menciptakan sabta pesona yang membuat pengunjung
Setelah datang, pulang dan ingin lagi, berkunjung kembali. Karena memiliki kenangan itu tadi. Ya, itu kami lakukan beberapa ke pelaku wisata, terus teman-teman ekonomi kreatif, juga terus membangun itu supaya siap menjadi tempat wisata. Ya. Dan Pak Bupati minta khususnya fokus di kebersihan. Kebersihan juga dong pasti. Kebersihan. Kalau bersih kita juga segan. Iya, syarat tempat wisata itu bersih. Ini yang sedang kami terus lakukan karena apalagi dengan pihak luar ya, mereka kan harus kondisi tempatnya harus bagus. Ya, membangun sebuah wilayah wisata ini kan juga membutuhkan biaya yang besar. Ya. Mungkin juga anggaran daerah bisa jadi kurang untuk mampu memajukan wisata, misalkan targetnya mancanegara dan lain sebagainya. Nah ini apakah ada bentuk kerjasama nih dengan pihak swasta ataupun dengan pihak investor-investor lain yang akan menginvestasikan di bidang pariwisata Kota Baru? Ya, berbicara kerjasama dengan pihak lain, kami sudah melakukan beberapa kerjasama. Beberapa hotel besar di Banjarmasin, itu kami lakukan promosi dan pemasaran di sana. Jadi ketika pengunjung berkunjung ke ibu kota provinsi, baik Banjarbaru maupun Banjarmasin, itu mereka akan melihat beberapa tampilan pariwisata Kota Baru. Di bandara juga sempat sebelumnya kami tampilkan. Kemudian pada Videotron beberapa kota besar, kami menayangkan potensi pariwisata. Sampai ke Balikpapan juga tempat yang berdekatan dengan IKN, itu juga kami pasang. Kemudian dengan asosiasi travel kami juga bekerja sama dan beberapa pelaku-pelaku usaha lainnya. Untuk investasi swasta saat ini sedang terus kami jalin bagaimana investor luar bisa berkunjung. Sampai saat ini masih kami garap. Kalau target kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun, apakah ada target tertentu untuk semakin meningkat? Tentunya kita punya target ya. Kalau kunjungan pariwisata, khususnya Kota Baru, ini ada grafiknya dan sudah meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi terakhir di 2023 ini di angka sekitar 800.000 pengunjung wisata dari luar. Per tahun? Di tahun 2023. Pengunjung ini sempat drop di mungkin se-Indonesia sama, bukan se-dunia sama, saat pandemi COVID yang berlaku di tahun 2020. Nah, kami juga mengalami penurunan kunjungan. Kemudian kembali normal di 2022 sampai di 2023 seperti yang saya sebutkan tadi, kurang lebih 800.000 pengunjung. Di 2023? 2023. Nah, ada target nggak untuk 2025 nih yang sedang kita jalani dan yang akan kita jalani? Harus. Sampai di angka berapa itu, Pak? 1 juta? Iya, boleh lah. Boleh ya? Boleh. Saat ini kan sport tourism juga kami kembangkan. Jadi tadi ada event, ada sport tourism. Sport tourism kami punya 4. Ya, kami gunakan yang olahraga rekreasi. Seperti para layang dan gantole tadi. Kemudian ada off-road. Ya. Kemudian ada trail hayo braid. Kemudian ada jet ski. Nah, itu beberapa sport tourism yang bisa mengundang wisatawan untuk datang ke Kota Baru. Ya. Jumlah kunjungan wisatawan ini tentunya akan berpengaruh juga terhadap PAD. Nah, soal PAD ada target nggak nih, Pak? PAD ada target. Rata-rata dalam setiap tahun kenaikan PAD di tempat kami di angka 10%. Jadi ada peningkatan. Terakhir di 2023 sekitar 200 miliar ini pendapatan asli daerah. Dan kami terus mendorong bagaimana pendapatan asli daerah dari pajak dan retribusi terus meningkat. Itu menjadi perhatian khusus dari Pak Bupati Kota Baru. Oke. Semoga dengan banyaknya kunjungan wisatawan ke Kota Baru akan meningkatkan PAD daerah juga bisa semakin
memperbaiki fasilitas-fasilitas infrastruktur juga yang ada di Kota Baru. Nah, sekarang kita ngomong tentang event lagi nih Pak. Kan ada sport tourism, tadi event juga ada peringatan hari ulang tahun Kota Baru, hari jadi Kota Baru, kemudian Ramadan. Nah, event terdekat nih mungkin di akhir tahun 2024 atau di awal tahun 2025 apa ini Pak? Iya, terima kasih, ini pertanyaan yang keren sekali Mbak Galuh. Kenapa? Untuk menuju November ini, kami sementara mereschedule beberapa event karena kami menghormati tahapan pemilu. Jadi untuk menuju 27 November kami tidak melaksanakan event dulu. Ya. Setelah itu kami akan melaksanakan ada satu event yang siap yaitu Hayao Bright Trail. Dan kami saat ini sedang mengusul untuk kembali masuk Karisma Event Nusantara di 2025. Hayao Bright Trail. Hayao Bright Trail yang 10 itu yang sport tourism. Oke, itu event apa itu? Itu event olahraga trail. Dilaksanakan di sirkuit kami punya sirkuit sendiri. Kemudian sudah mengarah ke olahraga yang seperti di tempat-tempat lain lakukan, yaitu mengadopsi konsepnya enduro lah. Oke, di awal tahun 2025? Di Desember. Oh, Desember, berarti akhir tahun 2024. Ya, untuk persiapan kami di 2025, yaitu Kota Baru ingin masuk kembali ke Karisma Event Nusantara. Karena hanya beberapa daerah saja yang ditunjuk oleh Kementerian Pariwisata untuk masuk dalam KEN. Sebelumnya kami sudah masuk KEN 3 kali, itu dengan tema yang kami usulkan nanti ini adalah Festival Budaya Saijaan. Itu event juga, berjudul Magic from the Sea. Oh, baik. Nanti Mbak Galuh harus lihat keajaiban-keajaiban laut. Saya ya Pak ya, ke sana ya Pak. Baiklah, sepertinya waktu kita terbatas, sebenarnya masih banyak yang ingin diperbincangkan, tapi semoga sukses untuk event terdekatnya di 2024 akhir, dan sukses untuk masuk di Karisma ya. Sukses selalu untuk pariwisata Kota Baru. Terima kasih Pak Sony atas waktunya. Baik Mbak Galuh, saya juga mengucapkan terima kasih mewakili Pak Bupati Kota Baru. Sama-sama. Pastinya kalau beliau ada, beliau akan menyampaikan langsung bahwa hadir juga ya Pak. Berterima kasih kepada iNews yang sudah mendukung pengembangan pariwisata di Kota Baru. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak Sony.